وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. قال سيد الإمام العارف بالله بن عطية السكندري رحمه الله رحمة الأبرار وأمدنا بمدده الوافر في الدارين آمين. Al-Imam Ibn Athaillah, beliau kali ini menjelaskan kepada kita bagaimana pemberian Allah itu bisa sampai kepada kita. Apa rahasia para wali untuk mereka itu mendapatkan pemberian yang banyak sekali, yang sangat amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau membocorkan, kata beliau, ya qala Sayyidil Imam Rafiullah Ibn Athaillah, in arata wurudal mawahib alaik fasahihil faqra wal faqah ladaik. Ini kuncinya. Jika kamu ingin datang kepada dirimu tadi itu pemberian-pemberian Allah, jika kamu ingin pemberian Allah itu sampai kepadamu, kamu mendapat bagian pemberian Allah, rahasianya satu, fasahihil faqra wal faqah ladaik. Maka tuluskanlah kefakiran dan kepemilikan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah taala menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini ayat yang menjelaskan tentang siapa itu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, di sini Imam Ibn Athaillah mengambil kutipan ayat tersebut, mengatakan sesungguhnya as-shadaqat, sedekah-sedekah, ya, pemberian-pemberian itu lil fuqara wal masakin, hanya bagi orang yang fakir dan orang yang miskin. Ya, sehingga Allah Ta'ala itu senang ketika melihat hambanya tadi itu dia meyakini bahwa dirinya tadi ini fakir, tidak punya apa-apa. Semakin dia tadi itu merasa fakir, semakin dia merasa tidak punya apa-apa, dia semakin merasa lemah, semakin merasa tidak memiliki siapa-siapa. Sebagaimana kalam atau doa salah seorang sufi, beliau mengatakan, ya Rabb, kam laka siwaya wa mali siwak. Ya Allah, berapa banyak ya Allah hamba sepertiku ini yang kamu miliki. Berapa banyak orang sepertiku ini yang kau miliki. Banyak sekali ya Allah, selain saya banyak. Tapi wa mali siwak, adapun bagi saya Allah tidak ada yang sepertimu, ya, sebagai Tuhan yang memiliki aku. Ini kata-kata yang indah, ya. Ya Allah, kalau bagimu ya Allah selain saya banyak, tapi bagi saya tidak ada selain. Nah, di sini dia menunjukkan dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu dengan sifat as-somad, ya, as-somad itu yang maha dibutuhkan, maha dipergantungkan kepadanya. Sama kayak misalnya ada orang dia punya uang kemudian memberi sedekah. Ketika melihat, nggak taunya yang mau dikasih sedekah ini berpenampilan lebih baik dari dia misalnya. Waduh, mau ngasih katanya sepatunya jutaan misalnya, nggak jadi dikasih. Ada lagi yang minta, ya sekedar minta saja, ya dikasih sama dia. Ada lagi yang minta itu sambil menyebutkan hajatnya. Padahal mungkin yang mengasih ini tahu ini orang butuh, tapi ditambah lagi, ya Allah Pak, saya ini belum makan, misalnya, anak saya ini belum makan Pak, saya ini saya butuh untuk beli pakaian saya ini kotor atau misal bolong dan lain sebagainya. Disebutkan tadi itu keluh kesah kepada orang yang hendak memberikan. Kira-kira tambah welas asih atau tidak? Tentu, ya, sebagai manusia yang punya hati nurani pasti akan lebih merasa iba, akan lebih merasa kasihan. Nah, seperti itulah kata beliau, ketika seorang hamba itu kepada Allah, Allah Maha tahu, bahkan Allah lebih tahu terhadap kita melebihi kita sendiri. Apa yang kita butuhkan itu Allah Maha tahu. Tapi Allah Ta'ala itu suka ketika hamba itu meminta kepada Allah dengan permintaan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Kalau kita lihat, Masya Allah indahnya kata-kata mereka para aulia itu dalam minta sama Allah Ta'ala. Qad kafani Imam al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup pengetahuan Allah itu daripada doa saya dan ikhtiar saya. Fa du'ai wa ibtihali, doa saya, merengekkan saya kepada Allah, syahidun li, itu menjadi saksi untuk saya, iftiqari, bahwa saya ini
seorang yang hamba yang sangat fakir. Ana abdun sura fakhri dhilla fakri wa tirari. Saya ini adalah hamba yang sudah menjadi kebanggaan bagi saya, yaitu dengan kefakiran dan kebutuhan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana itu di peperangan Badar yang sangat-sangat fenomenal sekali, jumlah muslimin dengan kaum kafir, kemudian bagaimana selisih persenjataan mereka yang sangat amat jauh, tapi Allah bantu mereka. Apa kunci mereka dibantu oleh Allah? Ternyata pada malam hari itu Nabi SAW dan para sahabat bermunajat, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala mengabadikan dalam firman-Nya, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantu kalian dalam memenangkan perang Badar. Poinnya di sini ketika Allah menyatakan wa antum azillah, dan kalian dalam keadaan lemah, kalian dalam keadaan membutuhkan, kalian dalam keadaan minta pertolongan, maka di situ akan muncul pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan dikatakan yang mungkin sering kita dengar, ya, man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang itu kalau dia mengenal kepada dirinya, semakin dia mengenal dirinya, maka semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengenal dirinya adalah seorang yang fakir, hamba yang gak punya apa-apa, sekaya apapun dia, sekaya apapun, semua ini titipan. Orang punya harta sebanyak apapun, ketika dimakamkan nggak ada kecuali kain kafan itu aja, sekaya apapun. Semakin dia merasa dirinya ini fakir, maka semakin dia mengenal Allah itu maha kaya. Semakin dia mengenal dirinya ini adalah lemah, semakin pula dia mengenal Allah maha kuat. Semakin dia mengenal dirinya tadi ini hamba yang tidak la haula lahu wala quwwah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, maka semakin dia mengenal Allah itu sang maha pemilik kekuatan dan sang maha pengatur yang memiliki daya. Nah, dan begitu seterusnya, semakin dia tadi itu mengenal dirinya dengan kekurangan, dia akan mengenal Allah dengan kesempurnaan. Maka dengan kesempurnaan yang diakui tersebut, ketika dia semakin mengakui kesempurnaan Allah, dia husnuzon kepada Allah, dia akan memberikan, Allah akan memberikan kepadanya sesuai besarnya husnuzon dia kepada Allah, sehingga dia mendapatkan pemberian yang lebih besar daripada hamba-hamba yang lain. Kenapa? Karena dia melihat Allah lebih agung daripada apa yang diagungkan oleh mungkin orang lain. Maka Allah memberikan sesuai dengan keagungannya tadi itu. Misalnya kayak ada orang tahu ini orang miliarder gitu. Masya Allah kamu gini. Maka mungkin dia merasa kurang layak kalau ngasih sedikit. Waduh, ini tahu kalau saya ini fulan misalnya punya harta yang banyak. Kalau anak cuma ngasih sedikit, nggak pantas. Kurang pas rasanya, kasihan. Tidak kurang pantas dalam arti kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya dia ngasih banyak. Tapi kalau orang nggak begitu nalus, dikasih secukupnya sudah cukup. Nah begitulah ketika hamba semakin mengenal kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan husnuzonnya tadi. Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan apa yang ia pahami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya itu, kalau kita minta sama Allah, kita tinggalkan segala yang kita miliki, segala yang kita mampu. Kita nyatakan, ya Allah, saya ini bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa, saya tidak memiliki selain Engkau. Kalau Engkau memberi kepadaku, yaitu murni anugerah darimu. Tapi kalau seorang minta sama Allah dengan rasa memiliki, sudah apa-apa, bukan punya ini, sudah apa-apa, wong saya kan jabatannya ini, kan saya gini, kan, maka kemungkinan kecil akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita diberi hidayah, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin mengenal Allah dengan mengenal diri kita sendiri, sehingga kemudian kita menjadi hamba-hamba yang kemudian layak untuk mendapat pemberian-pemberian istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.